Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 9 yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran fikih pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang makanan yang diharamkan dari jenis tumbuh-tumbuhan. Al-muharramu minal at'imatin nabatiyah. Itu bahasa Arabnya, bisa disimak di buku Muqarrar ataupun bisa disimak dari video ini dulu. Apa itu makanan yang bersumber dari tumbuhan yang haram? Definisinya kullu ta'amin aw syarabin turattabu alaihi idhabul aqli. Setiap makanan dan minuman, maksudnya yang bersumber dari tumbuhan nanti, yang dapat menghilangkan atau menyebabkan hilangnya akal, au takdiruhu atau merusaknya, maksudnya merusak akal, au taftirul badani atau melemahkan badan atau tubuh, au tarkiduhu atau menidurkannya, fa innahu muharramun, maka hal itu diharamkan, qalilan, baik sedikit, qalilan kana, baik sedikit, au kasiron ataupun banyak. Jadi jenis makanan ataupun minuman apapun yang itu dapat menghilangkan akal, maksudnya akalnya menjadi rusak, pusing mungkin, atau tubuhnya menjadi lemas, merusak tubuh, membahayakan tubuh, atau menidurkannya, maksudnya tidak sadar, apa yang dilakukannya menjadi tidak disadari, itu dihukumi haram, baik itu jumlahnya sedikit, cuma mencicipi sedikit mungkin, ataupun dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Ini pengertiannya. Kemudian al-muskiratu, ini kita berbicara dalilnya, dasarnya. Apa itu sesuatu yang memabukkan? Dasarnya adalah sabda Rasulullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya yang sudah cukup populer, kullu ma askura kasiruhu faqaliluhu haramun. Segala sesuatu yang dapat memabukkan dalam jumlah yang banyak, maka sedikitnya pun dihukumi haram. Kemudian dalilnya yang kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Nah, kemudian kita berbicara makanan yang haram atau hal yang diharamkan dari jenis tumbuhan, itu biasanya disebut al-muhdiratu, narkoba. Nah, jenis-jenis istilahnya obat-obatan terlarang, narkotika dan obat-obat terlarang itu jelas dihukumi haram. Lah, al-muhdirat, narkoba itu nanti macamnya ada dua. Yang pertama adalah at-tabi'iyah, yang masih asli. Jadi masih jenis tumbuhan, berupa tumbuhan, berupa bahan, dan juga at-tasni'iyah, kimiawi, buatan yang sudah diracik, ditumbuk mungkin. Nah, ini akan kita berbicara jenis makanan ataupun minuman dari tumbuhan yang mengharam, itu dinamakan narkoba. Itu sudah terkenal, itu nanti ada yang asli dan ada yang buatan atau kimiawi. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini ada yang di pojok ini ada opium, nanti heroin, itu yang sudah racian, ada ganja. Nah, ini. Yang pertama al-muhdiratu at-tabi'iyah.
narkoba atau jenis tumbuhan yang haram yang masih asli. Itu yang pertama adalah al-khasis, ganja. Apa ganja itu nanti apa? Nah, setelah ini nanti saya tunjukkan gambar pohon ganja atau daun ganja. Kemudian yang kedua al-ufium, maksudnya opium. Kemudian alkot. Alkot itu tumbuhan atau pohon alkot yang ada di Pakistan atau Afghanistan sana. Nah, ini yang pertama itu adalah ganja, itu jenisnya kayak gitu. Jadi kalau antum menemui pohon seperti itu diharamkan. Yang kedua adalah opium. Itu gambarnya jelas ya. Nah, yang ketiga ini alkot. Alkot itu seperti itu. Nah, bisa antum browsing di internet, itu banyak. Nah, kemudian kita masuk ke al-muhdirat at-tasni'iyah yang sudah diracik, dibuat menjadi bahan kimia. Yang haram itu apa? Adalah al-morfin, kemudian al-kokain, al-heroin, heroin. Kemudian alvium, valium, nah itu LED juga. Nah, bagaimana bentuknya? Ini gambarnya. Nah, heroin itu sudah berupa serbuk ya, kita tidak bisa membedakan itu. Serbuknya putih, kokain juga putih. Nah, valium itu sudah berupa tablet. Nah, jadi hati-hati kalau antum beli obat ke apotek, itu harus dikoreksi termasuk heroin, kokain, valium, istilahnya bahan-bahan narkotika yang dilarang atau enggak. Kemudian kita berbicara bahayanya, bahaya mengkonsumsi narkoba. Adroru tanawulil muhdirat, bahaya mengkonsumsi narkoba. Yang pertama, diniyatun iqtisadiyah, menurut agama dan ekonomi. Yang kedua, syahiyah, menurut medis atau kesehatan. Bahayanya ada dua nanti, secara agama atau ekonomi dan juga secara kesehatan. Yang pertama, bahaya secara diniyah, secara agama dan ekonomi. Apa bahayanya? Yang adalah at-takasulu anil ibadati wa tudayyi'uha, malas untuk beribadah dan melemahkannya. Nah, karena mengkonsumsi narkoba, ya, jadi tubuhnya menjadi lemas, malas untuk beribadah. Yang kedua, wuku'u fil jarimah, terjerumus kepada kejahatan. Nah, kejahatan narkotika, karena itu dilarang oleh negara, pasti ditangkap oleh pihak aparat kepolisian. Kemudian mujalisatun ahli su', berteman atau berkumpul dengan orang-orang yang melakukan kejahatan atau berbuat jelek. Nah, jadi bahayanya itu. Kemudian du'ful intaj wa istinzaful mal, mengurangi produktivitas dan menguras habis harta. Jadi lemahnya produktivitas, jadi tidak mau untuk bekerja, belajar biar menghasilkan untuk masa depannya, udah malas kalau udah terjerumus ke dalam pengkonsumsi narkotika dan obat-obat terlarang. Selanjutnya doyaul auqati al-kasirah, kehilangan waktu yang banyak ya. Nah, jadi sudah tidak mau beraktivitas karena badannya lemah, mungkin pusing, udah membuang-buang waktu. Kemudian kasrotul masakili al-usriyah, munculnya banyak permasalahan keluarga ya, pasti keluarganya akan hancur. Maksudnya kalau dia masih anak remaja belum berkeluarga ya, pasti orang tuanya juga pusing di rumah memikirkan dia merusak kekeluargaan. Yang terakhir adalah al-info su'ul khuluqi, kejam dan jelek perilakunya. Artinya dia ketika sudah mengkonsumsi narkoba itu istilahnya menjadi dia bahasa Jawanya itu tegelan. Jadi dia pengen melakukan apapun demi apa yang diinginkannya itu bisa tercapai. Jadi perilakunya menjadi kejam dan jelek. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah,
Untuk selanjutnya adalah bahaya secara kesehatan, bahaya narkoba. Adroru sihhiyatin, bahaya narkoba secara kesehatan. Yang pertama adalah irtifa'un fi dhaqtid dammi wa ziyadatun fi khafqanil qalbi. Ya, secara kesehatan, secara medis itu akan terjadi tekanan darah tinggi dan hati berdebar-debar. Ya, jadi karena dia mengkonsumsi narkotika dan obat-obat terlarang, itu tekanan darahnya bisa naik, ya, mudah tersulut emosinya, darah tinggi, dan jantung atau hatinya itu tidak kuat, debar-debar. Yang kedua, iltihabul fami wa ghisaul maidah. Nah, terjadi peradangan di mulut dan lambung, ya, karena mengkonsumsi obat. Jadi terjadi peradangan. Yang ketiga, al-ittirabu wat tawatturu al-asabi wal qalaq. Gelisah, tegang sarafnya dan cemas. Udah istilahnya kalau dalam narkoba itu kan ada istilah sako. Ada sako kan dia tegang, cemas. Kemudian al-aroku wa kasrotus sahri. Al-arok itu susah tidur. Bahasanya sekarang insomnia. Jadi kalau malam hari dia tidak bisa tidur, ngelayap, atau mungkin karena pengaruh obat dia susah untuk tidur. Nah, karena susah untuk tidur berarti dia harus begadang, banyak begadang. Kasrotus sahar itu banyak melek, banyak begadang, tidak bisa tidur. Kemudian al-ghasayanu wal qai'u, mual dan muntah-muntah. Nah, karena pengobat ya, jadi radang mulut, lambungnya juga kena, mudah mual-mual, sering mual-mual dan pengen muntah. Kemudian al-halusah, banyak berhalusinasi, ya, karena dia tidak sadar, menjadi badannya lemah, ya, terkadang banyak berhalusinasi, ngomyang, ya, bahasa Jawanya itu, kata-kata yang tidak perlu, kadang keluar kata-kata kotor. Kemudian yang terakhir, kasrotut tasorrufati ghairil iradah, banyak tingkah dan yang tidak sesuai dengan keinginan, ya, karena kesadarannya hilang, banyak berhalusinasi, ya, apa yang dilakukannya itu terkadang tidak baik atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini bahayanya. Jadi hindari. Ini kalian kenapa pelajaran ini tentang narkoba, agar kalian tidak terjerumus dalam jaringan atau mungkin pengkonsumsi narkoba. Nah, agar kalian tahu, oh ini tuh narkoba, harus dihindari. Jangan sampai mencoba. Kalau udah mencoba itu nanti sulit untuk keluarnya. Nah, itu narkoba itu jenis candu. Jadi kalau tidak dicandu itu, kalau tidak dikasih, dia akan mencari kemanapun. Kalau sudah kecanduan, bahaya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan antum bisa menerapkan ilmu ini. Sekali lagi, hindari narkoba, jangan sekali-kali mencoba mengkonsumsi narkoba. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa, membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.